sebagian orang nggak mengerti, mengatakan bahwa kelenteng itu memuja berhala. Padahal di kelenteng itu nggak memuja. Hai. Nah, kami dari 10 Kartini 1 dari kelompok Abinaya. Nah, pada hari ini kami berada di sebuah bangunan yaitu Kelenteng Poantian. Jadi di sini kami akan mencari tahu lebih dalam tentang kelenteng Poantian. Jadi yuk ikutin. Bapak, permisi, mohon maaf mengganggu waktunya. Ini izin memperkenalkan diri. Kami dari siswa-siswi SMA 1 Pekalongan bermaksud untuk meminta izin guna wawancara terkait tugas P5 kami. Jadi sebelumnya kami izin untuk menjelaskan apa itu P5. Permisi Pak, sebelumnya kami izin menjelaskan apa itu P5. Jadi P5 adalah kepanjangan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, jadi proyek itu terdapat pada kurikulum Merdeka. Karena di sini kami mengambil tema cagar budaya, kami mengambil bangunan kelenteng ini sebagai ide untuk proyek kami. Apakah sekiranya Bapak berkenan apabila kami untuk wawancarai terkait bangunan Poantian ini? Kita sebagai umat Tridharma Poantian, kita merasa senang dengan adanya kaum muda yang ingin mengetahui masalah sejarah kelenteng. Perlu kita jelaskan bahwa kelenteng Poantian ini direnovasi pada tahun 1882. Sebelumnya sudah ada bangunan kelenteng pada waktu adanya kedatangan armada-armada pedagang Tionghoa yang dari Tiongkok datang ke Indonesia, itu mungkin sekitar abad 16 atau 17, yang membawa agama luhur dan tentunya merupakan satu tempat ibadah kecil. Karena semakin berkembangnya zaman, makin lama makin banyak yang bersembahyang, sehingga diadakan satu semacam iuran atau sumbangan untuk dibuatkan yang lebih besar. Dari kelenteng kecil itu direnovasi pada tahun 1882. Jadi bangunan ini dari tahun 1882 hingga sekarang belum pernah direnovasi. Belum pernah sempat. Ini didatangkan semacam tiang naga. Tiang naga ini didatangkan pada tahun 1882. Berarti ini itu udah gambar pertama. Iya. Dan lukisan-lukisan yang ada itu semacam di tiang-tiang itu ada lukisan gambar itu dari tahun 1882 kita belum pernah rubah. Cuman kita mengadakan perbaikan kecil-kecil semacam tembok yang tadinya rontok, kita bikin keramik supaya bisa tetap utuh. Dan tiang-tiangnya semua kita belum pernah rubah, masih asli. Jadi kalian juga bisa untuk dokumentasi, bisa difoto dan sebagainya. Kita mulai pertanyaan dari yang pertama ya Pak. Apa sih makna Poantian dari filosofi di baliknya? Begini, masalah kelenteng Poantian, nama Poantian itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah mustika keselamatan. Dan tujuannya, arti yang sebenarnya supaya menjadikan satu mustika atau keselamatan bagi masyarakat Pekalongan dan sekitarnya. Ya. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya, apa ciri khas arsitektur kelenteng Poantian yang membedakannya dari kelenteng lain? Kalau masalah kelenteng, itu ciri khasnya di atas itu ada simbol naga. Dua naga yang melindungi mustika.
di tengahnya ada mustika, nanti bisa dilihat di tiang. Itu artinya dua naga supaya bisa melindungi mustika itu diumpamakan bumi. Jadi dua naga menjaga bumi itu supaya bisa aman. Gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah kelenteng ini pernah mengalami renovasi atau restorasi? Jika iya, apa yang diubah atau dipertahankan? Kalau renovasi belum pernah. Jadi dari tahun 1882 ini bisa dibuktikan semua bangunan ini Udah dari lama ya Pak? dari tahun 1882. Sebagai contoh ya, Ya. pintu ini ini dari asing. Jadi pintu Iya. itu tidak menggunakan engsel semacam engsel pintu Iya. itu. Sekarang ini kan orang dulu membuat pintu dengan pasak. Iya, di dalamnya itu ya, Pak. Jadi kalau sekarang kan pintu rumah aja satu tembok turun, tapi kalau ini kan enggak, Iya. karena dia Berarti permanen gitu ya. dan pasaknya itu dia pakai kayu semua. Kayu dibikin bentuk gede, Iya. langsung dimasukkan. Berarti sangat kuat. Iya, Nggak makanya. bisa diganti ya. Dan ini terbuat dari kayu jati semua. Oh, kayak gitu. Iya. Selain itu ada apa lagi Pak yang nunjukin bahwa bangunan ini tuh udah dari lama nggak pernah diganti gitu? Ya ini, jadi bangunan ini selama ini dari tahun 1882 baik ornamen-ornamen maupun lukisan yang ada itu tiang itu kan ada gambarnya, Iya. itu dari tahun 1882 Iya. Yang nempel di kayunya itu. ya, nggak luntur kan. Cuman dia agak gelap karena kena asap Pak. Baik. Pertanyaan yang terakhir, apakah ada tantangan yang menjaga kelestarian kelenteng ini terutama dari segi fisik bangunan? Kalau tantangannya itu sih ada ya. Semacam kita kan karena Pekalongan itu sekarang banyak rob. Iya. Jadi kan kita berusaha bagaimana kita mengatasi supaya rob itu tidak sampai makan bangunan. Oh, gitu. Dengan contoh ucapan kaki beton, Iya. bawahnya kita terus kita coba tinggikan. Tapi kalau di ini kan kita nggak bisa tinggikan lagi. Berarti sebelumnya ditinggikan bangunan ini itu apakah terkena itu nggak Pak? Sebelumnya itu pernah terkena papan banjir? Kalau rob sering Oh, serem. Bisa masuk ke dalam juga. pernah masuk ke dalam. Terus kita kan pasang pompa. Iya. Jadi kita bikin pompa yang besar supaya tidak terendam. Tapi untungnya karena ini terbuat dari jati tua, jadi Kuat ya. Iya. kuat. Aman. Tapi kita akan kuatin juga. Baik. Ya udah, sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak sudah Ya. berkenan untuk menjelaskan tentang kelenteng Poantian ini. Kami pamit undur diri. Setelah wawancara, apakah kami diizinkan untuk video dan foto kelenteng ini? Bisa, Baik. karena kita terbuka, sehingga masyarakat itu tahu apa sih kelenteng. Iya. Jadi kita tidak ada larangan untuk mengambil gambar atau apa supaya masyarakat itu bisa tahu. Baik. Jadi apalagi perlengkapan anak sekolah itu kita terbuka seluas-luasnya. Iya. Kita malah lebih senang dengan kedatangan kalian sehingga kalian tuh bisa tahu apa sih kelenteng Poantian. Karena kebanyakan kalau kita tidak ada yang datang itu tidak mengerti, tahunya cuma nonton lagi. Iya, cuma sekedar. Tidak mungkin berkembang gitu ya. Iya, jadi kita supaya masyarakat itu bisa tahu kelenteng itu Iya. dan bagaimana di dalamnya dan sebagainya. Karena gini, sebagian orang nggak mengerti mengatakan bahwa kelenteng itu memuja berhala. Padahal di kelenteng itu tidak memuja.
Sebagai contoh, orang datang ke kelenteng itu pertama yang harus itu harus sembahyang kepada Tuhan. Sedangkan rupang-rupang atau patung-patung yang ada di dalam itu adalah bentuk perwujudan dari leluhur. Itu bukan beranak. Iya. Semacam kalau umpamanya kakek atau siapa yang dulu kalau tidak ada gambarnya bagaimana kita tahu? Iya. Nah, ini sebagai perwujudan yang dia didewakan karena jasa-jasa dia terhadap masyarakat. Semadanya dewa bumi, dewa pengobatan dan pertanian dan sebagainya itu adalah bentuk dari leluhur yang berjasa kepada masyarakat sehingga masyarakat itu mendewakan. Iya. Iya. Orang bersembahyang itu maksudnya seharusnya dia itu mencontoh pribadi dari yang disembah itu dulu perilakunya bagaimana terhadap masyarakat, dia harusnya ikut mencontoh. Mencontoh, iya. Jadi amal baktinya kepada masyarakat dia harusnya mencontoh. Jadi turun temurun. Iya, tapi kan kebanyakan karena ada zaman dan sebagainya, sehingga orang bersembahyang banyak ada yang cuma ikut-ikutan. Jadi tidak tahu makna sebenarnya. Sudah kami cukupkan. Terima kasih Ya. Bapak sudah berkenan untuk membuka untuk memvideo tempat ini. Boleh. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama. Nanti ada yang kurang atau apa, sambung saya lagi. Baik. Iya Pak. Ya. Terima kasih banyak kami dari SMA 1 Pekalongan Ya, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya Pak. ya, sama. Oh, iya. Mungkin penjelasan saya juga ada yang kurang itu. Ya sudah cukup. Ya, terima kasih Pak. Belum saya minta foto sama-sama. Boleh? Ya boleh.